dimulai dari A, yes, kemudian bergerak ke O, bergerak lagi ke B. Bentar, ini dihapus dulu. Dari A ke O, kemudian ke B, kemudian dari B dia balik ke O, baru ke A lagi. Nah, gerakan inilah yang disebut dengan satu getaran. Selamat datang di channel Infotainment. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang getaran dan gelombang. Kelas 8 SMP semester 2. Apa saja yang harus kita pahami tentang getaran dan gelombang untuk kelas 8? Di sini kita harus tahu getaran itu ada kata frekuensi, periode, dan amplitudo. Itu apa saja. Kemudian gelombang itu dapat terbagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Itu berdasarkan apa. Kemudian untuk bunyi, yaitu efek atau akibat dari getaran yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Di video ini kita hanya akan membahas getaran dan gelombang dimulai dari 8 semester 2. Kemudian bergerak ke getaran O. Getaran bergerak lagi ke gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya. Ini dihapus dulu. Pada lintasan yang tetap. Ke O, kemudian satu ke B, getaran adalah kemudian gerakan bolak-balik satu kali penuh. Baru jadi ke A harus satu kali penuh. Nah, gerakan jika inilah kita lihat di gambar satu di sini, kita lihat dari gambar awal ini, ya, satu getaran dari A kembali lagi ke A, namanya satu kali penuh. Bagaimana jika getarannya itu dari A kemudian ke O lalu ke B? Kalau semacam ini berarti dia hanya setengah getaran. Bisa 1/2 seperempat tergantung dengan kasusnya. Kita lihat animasinya, ya. Di situ ada bandul bergerak. Kita lihat dimulai dari A, kemudian bandul ke B, ke C, balik lagi ke B, terus ke A, dan seterusnya. Bagaimana jika satu getaran? Kita lihat di sini, satu getaran adalah gerak dari nih, dapat dilihat A, B, C, B, A. Dari A balik ke A. Apakah harus dimulai dari A? Tidak. Semisal kita mulai dari sini, dimulai dari C. Kalau dimulai dari C, maka dia akan ke B, lalu ke A, balik lagi ke B, lalu ke C lagi. Dari C kembali lagi ke C lagi, itu namanya juga satu getaran. Awalnya di mana, berakhirnya harus di situ juga. Itu namanya satu getaran. Kemudian di sini ada yang namanya simpang getar. Simpang getar itu ya yang ditembus AB atau BC. Itu namanya simpang getar. Simpangannya itu seberapa? Ya. Kita lihat per poin pemberhentiannya, per poin-poinnya. Itu simpang getar. Frekuensi getaran, ya. Ini istilah yang ada di dalam getaran maupun gelombang. Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 second. Ya. Setiap 1 second atau 1 detik itu ada berapa getaran? Itulah yang disebut dengan frekuensi. Atau bisa kita lihat persamaannya atau biasa disebut rumus F sama dengan sigma getaran. Ini bacanya sigma, ya. Ini dibaca sigma. Sigma. Ya. Jumlah getaran dibagi waktu atau bisa juga dituliskan, ya,
Bisa juga dituliskan F sama dengan N bagi T. Yes, F sama dengan N bagi T. Biar enak bisa disingkat Fanta. Nah, ini dibaca Fanta. N bagi T. Banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Ini juga berlaku bisa dibolak-bolak ya, dibolak-balik. Satuannya untuk frekuensi nanti Hertz ditulis Hz, H besar Z kecil, kemudian T time waktu second. Selain frekuensi ada yang namanya periode getaran. Periode ialah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu getaran. Jadi setiap satu getaran itu waktunya berapa? Nah, itu yang disebut dengan periode. Disimbolkan T untuk periode. Hati-hati, di sini dia T kapital atau T besar ya, untuk membedakan dengan waktu. Periode T sama dengan 1/F, atau ada cara lain, atau bisa juga dicari dengan T sama dengan periode T kecil atau waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Atau biar enak kita singkat tin. Nah, T sama dengan T bagi N. Ya. Jangan sampai terbalik sama yang frekuensi. Selanjutnya ada contoh soal di situ. Dalam 0,5 menit terjadi 6000 getaran. Berarti di sini N-nya ya, ini N ya. Kemudian 0,5 menit itu T-nya. 0,5 menit itu sama seperti 30 detik. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Yang ditanya frekuensi sama periode. Kita lihat yang A. Untuk frekuensi dulu ya. F sama dengan banyak getaran dibagi waktu. Atau gini ya, F sama dengan Fanta N bagi T. Tinggal dimasukkan N-nya 6000, T-nya 30, ketemunya 200 Hz. Kemudian yang B, periode. Kita cari, karena frekuensinya sudah ketemu, kita cari saja 1/F. 1/200 sama dengan 0,005 second. Satuannya antara periode dan waktu itu sama, second, tapi beda ya. Maknanya beda, simbolnya pun juga beda. T besar sama T kecil. Ini untuk periode, ini untuk waktu. Selanjutnya, gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi di sini gelombang itu berawal dari getaran, tetapi getarannya itu harus merambat. Kalau kita lihat ke pantai, di situ ada gelombang air laut. Itu berawal dari air yang bergetar, tetapi dia merambat. Jadi gelombangnya airnya itu bergetar dari tengah, kemudian merambat sampai ke pinggir atau sampai ke bibir pantai. Maka disebut dengan gelombang. Gelombang berdasarkan media perambatannya atau zat perantaranya terbagi menjadi dua, gelombang elektromagnetik dan mekanik. Gelombang elektromagnetik itu tidak perlu zat perantara, tanpa zat perantara. Tapi kalau mekanik dengan perantara. Itu bedanya. Secara lebih jelas dapat dilihat di sini penjelasannya terkait dengan gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik itu apa toh? Contohnya gelombang radio. Dia tidak memerlukan zat perantara. Dan contoh-contoh lain. Selain berdasarkan zat perantaranya, gelombang juga dibagi berdasarkan arah getarannya. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu arah getarannya tegak lurus ya. Dia tegak lurus terhadap arah penjalarannya atau arah rampatnya.
Tapi untuk gelombang longitudinal, arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Seperti apa bedanya gelombang transversal? Jika kita gambarkan akan seperti ini. Di situ ada naik dan turun. Naik kita sebut bukit atau gunung, sedangkan turun kita sebut lembah. Jika dilihat di situ A, B, C, dia membentuk satu bukit. Nah, itu namanya bukit gelombang. Sedangkan dari C ke D ke E, dia membentuk lembah gelombang. Sedangkan pada titik B ini, dia kan di ujung, makanya puncak ya, di atas. Sedangkan yang dadu, dia ada di bawah, namanya dasar gelombang. Nah, di sini kita bisa tahu satu gelombang itu seberapa. Satu gelombang itu terdiri dari satu bukit sama satu lembah. Maka kalau dari gambar itu dimulai dari A, dia akan sampai apa? Satu bukit satu lembah sampai E. Kalau kita mulai dari C, maka berakhir di G, satu bukit satu lembah. Atau jika kita mulai dari B, maka satu gelombangnya sampai ke F dan seterusnya. Harus terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Sedangkan di situ ada juga namanya amplitudo. Amplitudo itu simpangan terjauh. Kalau kita lihat di sini, simpangan terjauh dapat dilihat dari ini, puncak sama tengah-tengahnya. B sama B aksen. Atau kalau di sini tengah-tengah sama yang paling bawah. D sama D aksen. Itu amplitudonya. Simpangan terjauh. Ini loh simpangannya. Nah, menyimpangnya itu. Selanjutnya, berbeda dengan gelombang transversal yang terdiri dari bukit dan lembah, untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan sama renggangan. Ada rapat, ada renggang. Ya, rapat sama renggangan. Kalau kita lihat di situ, dia rapat bentuknya, yang satu renggang. Nah, untuk satu untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari satu rapatan sama satu renggangan. Itu gelombang longitudinal. Nah, satu gelombang itu panjangnya berapa? Panjang satu gelombang itu disebut dengan lambda. Nah, itu panjang dalam satu gelombang. Ini kan satu renggangan toh, satu RG, satu renggangan, jadi satu rapatan. Oke, jika kita lihat contohnya ya, periode di dalam gelombang itu sama seperti periode di dalam getaran ya, yaitu waktu dalam satu gelombang. Poinnya di situ waktu dalam satu gelombang. Kalau periode gelombang, kalau periode getaran, waktu dalam satu getaran. Waktu dalam satu, poinnya itu. Contohnya kita lihat. Jika dalam 1 second terjadi 100 gelombang, berarti untuk terjadi satu gelombang memerlukan waktu per 100 atau 0,01 second. Berarti periodenya 0,01 ya. Waktu dalam satu, pokoknya waktu dalam satu itu berapa? Waktu dalam satu gelombang. Frekuensi. Nah, kalau frekuensi itu banyaknya gelombang dalam satu detik. Nah, ini sama seperti getaran tadi. F sama dengan N bagi T, Fanta. Selanjutnya, contoh soal. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 second periodenya ya. Berapa frekuensi gelombang dalam 10 second? Ini T-nya ya, 10 second itu waktunya. Berarti nyari F itu kan seperti
Ya, seperti T-nya ada T periode ketemu 40 Hz. Kemudian nyari frekuensi F kita bisa dari yang B apa? Yang B beda. Frekuensi tapi dalam 10 detik. Dalam 10 detik. Nah, berarti kalau 1-nya 40, kalau 10 berapa? Ya dikali 40, tinggal 40 dikali 10, ketemu 400. Selanjutnya panjang gelombang. Panjang gelombang tadi apa? Panjang untuk satu gelombang ya. Panjang satu gelombang adalah panjang gelombang sama dengan jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya kita lihat dari kasusnya. Periode suatu gelombang 0,1 second. Dalam 1 second gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian panjang gelombang tersebut adalah ya berarti 10 per 1 kali 0,01 ketemu 1 meter. Berarti panjang gelombang itu simbolnya gini, dibaca lambda. Panjang dalam satu gelombang. Itu panjang gelombang. Kemudian ada yang namanya cepat lambat gelombang. Itu kelajuan ya, besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 second. V sama dengan S bagi T. Kemudian terakhir pemantulan gelombang. Nah, ternyata gelombang itu dapat mantul ya. Kalau kita lihat yang sisi kiri di sini, pemantulan gelombang pada tali dengan ujung tetap. Di situ ujungnya tetap ya. Sedangkan satunya pemantulan gelombang pada tali dengan ujung bebas. Nah, dapat dilihat itu ujungnya dia bebas. Ujung bebas, dia berbeda. Sifat pemantulannya berbeda. Oke, itu saja terkait materi getaran dan gelombang kelas 8 SMP di semester 2. Pastikan kalian memahami materi getaran dan gelombang kelas 8 SMP. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita belajar bersama, kita bisa untuk belajar, untuk mencapai cita-cita sesuai dengan keinginan kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.